Kali ini kita akan membahas privilege atau hak istimewa yang didapatkan seseorang. Privilege ini kaitannya erat sekali dengan kekayaan. Orang yang terlahir dengan kecukupan privilege akan mengalami percepatan dibandingkan orang lain yang tidak punya privilege. Privilege inilah yang menjadi cikal bakal pembeda dalam status sosial dan pencapaian seseorang. Kita mulai yang pertama, privilege dari segi edukasi atau pendidikan. Orang kaya yang mempunyai keuangan yang bagus atau hak istimewa, mereka bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang levelnya lebih bagus. Kasarannya, anak yang punya privilege ini bergabung dengan sesamanya, yaitu dengan kondisi orang tua yang sudah mapan alias punya bisnis. Otomatis secara tidak langsung mereka terkoneksi satu sama lain untuk kelancaran bisnis mereka di masa depan, serta peluang-peluang yang mereka dapat untuk berelasi dengan orang kaya lainnya sejak mereka memulai pendidikan. Sebagai contoh orang terkaya di dunia, Elon Musk, sejak kecil dia memang sudah punya privilege dari orang tuanya yang mapan. Otomatis perjalanan Elon Musk lebih mudah karena di sekolahnya pun yang bagus, dia bertemu dengan anak-anak orang kaya juga yang mempunyai akses bisnis di masa depan. Yang berikutnya, orang yang mempunyai privilege, dia bisa mendapatkan nutrisi yang bagus sejak dari kecil. Ini yang membuat dia encer otaknya karena nutrisi dan asupan gizi lainnya mereka tercukupi. Secara biologis, otak mereka sangat siap menerima hal-hal baru karena asupan nutrisi tersebut. Otak mereka mempunyai memori yang bagus karena asupan makannya juga bagus. Privilege yang berikutnya berkaitan dengan akses mereka di masa depan. Bayangin aja kalau dari kecil kamu udah bergabung sama anak orang kaya lainnya. Ini bukan berbicara tentang kemewahan yang mereka dapat, tapi tentang pola hidup, cara berpikir, dan bagaimana melihat masa depan dari sebuah mindset anak-anak orang kaya tersebut. Dan anak-anak orang kaya lainnya ini pasti juga mendapatkan akses dari bisnis orang tuanya yang terkoneksi dengan orang kaya lainnya pula. Bayangin aja, mereka selangkah lebih maju dan lebih gampang dalam mencari peluang-peluang di masa depan. Akan tetapi, di sini saya tidak mendesak kamu agar membenci hidupmu karena tidak punya privilege dari orang tuamu. Kita nggak bisa milih keluar dari lubang yang mana. Memang menjadi orang kelas menengah ke bawah itu tidak menyenangkan sama sekali, di mana kita nutrisi kurang, pendidikan menjadi terbatas karena tak punya uang, bahkan orang tua pun harus ngutang untuk hidup anaknya agar lebih baik di masa depan. Kabar baiknya, dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, privilege masih mungkin dan bisa dibangun dari sekarang dengan menata ulang tujuan-tujuan hidup kita dan menata ulang keuangan kita secara jelas dan terperinci. Berhati-hatilah dalam mengelola keuangan, harus bijak cara menatanya dan melipat gandakannya di masa depan, bukan malah menghabiskannya dengan alasan hidup cuma sekali. Itu tidak benar. Semuanya masih bisa dipersiapkan dan semuanya masih bisa direncanakan dengan baik. Tinggal seberapa disiplin kita untuk membangun privilege tersebut. Jangan pernah memandang uang itu sebuah hal yang buruk, tapi pandanglah uang tersebut sebagai hal yang bisa menyelesaikan 99% permasalahan hidup kita. Maka cara kita memperlakukan uang
akan lebih bijak di masa depan. Berikutnya soal nutrisi. Ini bukan tentang seberapa mewah kamu makan, akan tetapi hal yang kamu konsumsi setidaknya memenuhi nutrisi harian kamu agar tubuhmu tetap fit dan sehat sampai hari tua. Ini sebagai bekal kamu untuk mencapai goal-goalmu dalam hidup. Dan yang terakhir, soal koneksi dengan orang yang lebih sukses dibandingkan kita. Ini juga sangat menentukan bagaimana kita menjadi orang di masa depan. Karena ketika kita punya kemauan untuk berbaur dengan yang lebih di atas kita, maka jalan tersebut terbuka. Tinggal seberapa kita mau dan open-minded untuk bergabung sama mereka. Sampai di sini kamu juga harus memahami bahwa orang yang mempunyai privilege pasti lebih unggul dibandingkan orang yang tidak punya. Fakta ini tidak bisa dibantah. Gak ada gunanya kamu denial terus-terusan. Memang ada orang yang terlahir dari miskin, lalu dia mau berjuang hingga sukses. Tapi dari sekian banyak rasio, mereka hanya di bawah 3% untuk mengalahkan orang-orang yang sudah punya privilege sebelumnya. Ya, beginilah hidup dan inilah kenyataan. Terima lalu perbaiki. Hidup ini bagaikan kita dilempar ke suatu arena peperangan. Kita berperang melawan kebodohan, kemiskinan, dan diskriminasi dalam hidup ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.